Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita berada pada kaidah yang ke-12 sampai pada makna kaidah, yaitu at-taklifu syartun liwujubil ibadat wat-tamyizu syartun lisihhatiha. Taklif adalah syarat wajibnya ibadah, sedangkan tamyiz adalah syarat sahnya ibadah. Taklif, apa taklif? Beban syariat. Seorang yang sudah mukallaf, seorang yang sudah dibebani syariat, maka dia terkena kewajiban-kewajiban ibadah. Dia terbebani kewajiban-kewajiban ibadah. Demikian pula dia terbebani larangan-larangan. Maknanya kalau sampai dia melakukan suatu larangan, dosa, maksiat, maka akan dinilai dan dicatat sebagai dosa dan maksiat. Berbeda apabila seseorang belum mukallaf. Dan seseorang yang mukallaf itu memenuhi dua syarat. Seseorang dikatakan mukallaf apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama baligh, dan yang kedua berakal. Orang yang sudah balik dan berakal, maka dialah yang disebut dengan mukallaf. Dengan demikian, orang yang sudah balik dan berakal diwajibkan ibadah-ibadah. Demikian pula syarat balik kemarin sudah kita terangkan, di antaranya mimpi basah, kemudian sempurna 15 tahun, lalu tumbuh rambut kemaluan. Dan apabila wanita ada tambahan dua sifat lagi, yaitu haid dan hamil. Jika seseorang memiliki 5 sifat ini, salah satu saja, maka dia telah dikatakan balik. Adapun berakal jelas, yaitu tidak gila sehingga orang tersebut bisa memahami, yaitu khitab, pembicaraan. Adapun tamyiz adalah makna yang dengannya seseorang memahami sebuah pembicaraan. Kan kemarin telah kita terangkan pula bahwasanya tidak ada batasan usia tertentu seseorang dianggap tamyiz, meskipun ada yang mengatakan 7 tahun. Ya, 7 tahun berdasarkan hadis, yaitu Rasulullah SAW tatkala memerintahkan anak-anak untuk apa? Salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Anak 7 tahun belum balik, belum wajib salat. Tapi anak 7 tahun sudah bisa mengerjakan sholat. Dan mustahil Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk mengingatkan anaknya sholat di usia 7 tahun
kalau ternyata anak tersebut tatkala mengerjakan sholat tidak sah. Ya, jadi Rasulullah perintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat saat usia 7 tahun. Ketika anak itu mengerjakan sholat, sah enggak sholatnya? Kalau enggak sah berarti perintah itu sia-sia, ya enggak? Kalau seandainya Rasulullah perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun, meskipun sholatnya enggak sah, berarti itu sia-sia. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, sehingga menunjukkan anak yang usia 7 tahun ketika mengerjakan sholatnya sah meskipun dia belum balik. Dari sini sebagian ulama mengambil kesimpulan berarti usia tamyiz itu 7 tahun. Meskipun sekali lagi tidak ada patokan yang baku dalam masalah ini sesuai dengan apa masing-masing anak. Ada anak yang usia 6 tahun tapi sudah bisa memilih dan memilah perkara yang baik dan buruk. Dan insya Allah inilah pendapat yang sahih. Jadi usia tidak ada ketentuan tamyiz dalam usia tertentu. Bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, mungkin bisa lebih dari itu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan makna kaidah di halaman 262. Berkata al-muallif hafizallahu taala, berangkat dari keterangan di atas, maka makna kaidah ini adalah bahwa sebuah ibadah tidaklah wajib dikerjakan oleh seorang pun kecuali kalau sudah mukallaf, yaitu dengan terpenuhinya 2 syarat, yaitu balik dan berakal. Berarti anak kecil yang belum balik tidak terkena beban kewajiban. Begitu juga dengan orang dewasa namun gila atau hilang ingatan, maka dia pun tidak terkena beban kewajiban. Namun anak kecil yang belum balik, kalau dia mengerjakan sebuah ibadah akal, ibadahnya dianggap sah. Apa ini? Ada akalnya nih kok kayaknya gimana gitu ya? Hah? Namun anak kecil yang belum balik, kalau dia mengerjakan sebuah ibadah akal, maka ya nanti kita mungkin bisa sampaikan kepada penerbit untuk mengoreksi. Taib. Namun anak kecil yang belum balik, kalau dia mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadahnya dianggap sah dan dia mendapatkan pahalanya dengan syarat kalau dia sudah tamyiz. Hal ini berarti kalau anak belum balik dan belum tamyiz, maka tidak wajib sekaligus tidak sah baginya mengerjakan ibadah. Seperti sholat tadi, Rasulullah perintahkan orang tua untuk memerintahkan anak mereka sholat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, perintah ini kepada siapa? Orang tua atau anak? Orang tua. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian. Yang punya anak, ini yang diperintah. Ya. Yang punya anak ini yang diperintah oleh Rasulullah. Bis salat, perintahkan mereka untuk salat, wa hum abna'u sab'i sinin. Nah, di sini perhatikan. Di antara para ulama ada yang berpendapat berdasarkan kaidah umum dan juga kaidah ini, apa itu? Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, sebagaimana kaidah yang mapan dalam usul fikih. Ya, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan orang tua. Orang tua sudah balik belum? Sudah balik. Berakal belum? Berakal enggak?
Ya kalau bisa memahami ucapan hadis Rasulullah ya jelas berakal. Ketika disampaikan hadis bisa paham? Bisa. Bisa nikah kok, masa nggak bisa? Masa nggak berakal? Ya. Nah, maka hukum memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun wajib bagi orang tua. Meskipun anak itu kalau nggak sholat nggak dosa. Tapi kalau orang tua tidak mengingatkan anaknya untuk sholat ketika anak usia 7 tahun, orang tua dosa, anak ndak dosa. Kalau anak mengerjakan atas perintah orang tuanya, orang tua dapat pahala, anaknya juga dapat pahala. Kalau orang tua sudah merintahkan anaknya nggak mengerjakan sholat, orang tua dapat pahala, anaknya tidak berdosa. Ya, nah ini. Jadi tamyiz ini syarat sahnya ibadah. Tapi kalau ada orang tua merintahkan anak yang usia 4 tahun, 5 tahun untuk sholat, maka di sini tentu anak yang seusia itu apabila mengerjakan sholat, sholatnya tidak sah karena dia belum apa? Tamyiz. Tapi orang tua dapat pahala enggak? Mengingatkan anak untuk sholat? Insya Allah tetap dapat, ya, karena niatnya mendidik anak untuk mengerjakan sholat sedini mungkin, meskipun tidak wajib. Anak masih usia 5 tahun, orang tua enggak merintahkan sholat, enggak apa-apa. Masih 6 tahun, orang tua enggak merintahkan sholat, enggak apa-apa. Sudah usia 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan sholat. Meskipun sang anak kadang sholat, kadang tidak, itu bukan urusan orang tua. Dalam artian orang tua tidak menanggung beban tersebut, karena anak itu belum balik. Taib. Kemudian disyaratkan tamyiz disebabkan oleh karena sebuah ibadah itu tidak sah kecuali pelakunya harus berniat ibadah. Nah, ternyata ini yang menjadi kunci, yang menjadi inti pembahasan kita. Kenapa kok tamyiz itu harus ada dalam keabsahan ibadah seseorang? Karena ibadah itu harus didasari dengan niat. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari Muslim. Sedangkan anak kecil yang apa ini? Yang belum tamyiz, tidak mampu berniat ibadah. Ya, anak kecil yang belum tamyiz, dia tidak ada niat. Ya, dia mengerjakan sholat ya niru bapaknya, angkat tangan ya angkat tangan, belum bisa membedakan ini saatnya takbir, ini saatnya membaca Al-Fatihah, ini saatnya ruku, ini saatnya sujud. Itu belum bisa. Oleh karena itu, anak yang belum tamyiz maka tidak wajib ibadah, sekaligus kalau mengerjakan ibadah tidak sah. Baik, sekarang kita beralih pada dalil kaidah. Dalil bahwasanya yaitu mukallaf, taklif adalah syarat wajib, sedangkan tamyiz adalah syarat sah. Dalil atas tidak wajibnya ibadah atas seseorang yang belum balik adalah hadis di atas. Sedangkan dalil atas sahnya sebuah ibadah atas seseorang yang belum balik tapi sudah tamyiz di antaranya adalah, jadi ini membahas tentang apa? Sahnya sebuah ibadah meskipun belum balik tapi sudah tamyiz. Di antaranya An Amr ibn Salamah qala, dari Amr bin Salamah ia berkata, falamma kanat waq'atu ahli al-fathi, ketika terjadi perang ahlu fathi, yaitu fathu Makkah,
badara kullu qaumin bi islamihim, maka setiap kaum bersegera untuk masuk Islam. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan ayahku bersegera mendahului kaumnya untuk masuk Islam. Ayahnya siapa? Amr bin Salamah. Falamma qadima qal, ketika ayahnya datang kepada kaumnya setelah masuk apa? Islam, ia berkata, "Ji'tukum wallahi min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan." Saya datang kepada kalian demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Faqal, lalu ayahnya Amr bin Salamah berkata, "Shallu salata kada fi hini kada, wa shallu salata kada fi hini kada." Salatlah salat ini di waktu ini. Artinya ayahnya Amr bin Salamah ini mengajarkan kaumnya salat beserta waktunya. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana. Dan ketika tiba waktu salat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang mengimami kalian salat adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Maknanya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa nadharu, lalu kaum tersebut melihat di antara mereka, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ya, maka ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya dibandingkan dengan diriku. Ini katanya siapa? Ayahnya Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena aku mengambil Quran tersebut dari para pedagang yang datang. Jadi ayahnya Amr bin Salamah ini sudah, ya bahasa kita, mencuri start untuk masuk Islam dan belajar Al-Quran bersama dengan kaum muslimin. Ya, faqaddamuni baina aidihim, lalu mereka menyuruhku maju ke depan untuk jadi apa? Imam. Mereka menyuruhku untuk maju ke depan menjadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, sedangkan saat itu usia saya berumur 6 atau 7 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Perhatikan, jadi imam di usia 6 atau 7 tahun. Salat apa? Salat wajib. Seandainya anak yang berusia 6 atau 7 tahun yang belum balik, salatnya enggak sah, tentu mereka tidak akan mengangkat menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya anak yang sudah usia 6 atau 7 tahun, dalam arti lainnya apa? Sudah tamyiz, maka kalau mengerjakan salatnya apa? Sah. Ya. Dan yang menakjubkan di sini, anak usia 6-7 tahun datang ke suatu kaum lalu mendakwakan Islam, kan gitu tadi. Ceritanya kan gitu. Ya, jadi ayahku mendahului kaumnya untuk masuk Islam. Ketika beliau datang, maka beliau mengatakan, aku datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW membawa kebenaran. Salatlah kalian salat ini, ngajari salat. Ini kira-kira kalau ada anak usia 6-7 tahun datang ke kita lalu mengajak kita ya kebaikan, kira-kira apa yang kita lakukan ini? Ya, kita terbiasa guyonan gitu ya. Asopo isih cilik ngono. Nah, lihat ini. Ya, di zaman Rasul SAW, anak kecil kalau dia bersama Rasul SAW mulia. Meskipun kecil tapi persaksiannya diterima. Bahkan disuruh ngimami apa? Salat. Ya, karena hafalannya lebih banyak dibandingkan dengan kaumnya. Karena kaumnya baru masuk Islam, sedangkan dia sudah mendahului mereka. Taib. Jadi syahidnya di sini apa? Anak usia 6 atau 7 tahun yang sudah tamyiz, kalau mengerjakan suatu ibadah, ibadahnya apa? Sah.
Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaimin khalfana." Kata Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibuku di belakang kita. Ya, dan ibuku di belakang kita. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Mu'allif berkata di sini, sisi pengambilan dalil dari kedua hadis ini adalah bahwa anak yang masih berumur 6 atau 7 tahun dipastikan belum balik tapi sudah tamyiz. Begitu pula dengan yatim. Jadi hadis yang kedua ini penekanannya pada apa? Yatim. Anas mengatakan, saya sholat bersama anak yatim. Bersama anak yatim. Anak yatim ini bisa dipastikan belum balik. Kenapa? Karena yang namanya anak yatim maka dia belum balik. Dan ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak disebut yatim setelah balik, setelah ihtilam, mimpi basah. Ya, artinya balik. Nah, jadi di sini ada faedah yang harus kita perhatikan baik-baik ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kedapatan amanah berbagi kepada anak yatim, hati-hati. Harus beneran yatim. Kalau enggak kita berarti khianat. Kadang-kadang kita gampangnya datangi panti asuhan. Langsung kita serahkan ini untuk anak yatim. Padahal di antara mereka mungkin ada yang sudah kuliah, sudah SMA. Yang jelas kalau sudah usia kuliah dan SMA mereka sudah apa? Balik. Sedangkan Rasul mengatakan la yutma ba'dal ihtilam. Jadi kalau dapat amanah tolong ya dibagikan kepada anak yatim. Maka kalau mau berbagi ke panti asuhan, minta data. Yang dikasih itu yang usia di bawah balik, yang belum balik. Nah itu yatim beneran. Karena kalau nggak seperti itu ya kita banyak yang yatim di sini, Pak. Iya enggak? Yatim seseorang yang tidak punya ayah, kehilangan ayah. Batasannya apa? Kalau di-loss begitu saja. Ya. Batasannya apa? Batasannya balik. Bukan berarti ini yatim karena belum kerja. Tidak. Batasannya adalah balik. Mau kerja mau belum kerja, kalau sudah balik maka dia tidak masuk kategori yatim. Ya. Nah, dari sini maka dipastikan anak yatim yang sholat sama Anas bin Malik itu belum balik. Nah, Anas bin Malik sholat bersama dengan anak yang belum balik. Sholatnya sah. Karena kalau enggak sah maka tentu Rasulullah SAW tidak akan mensejajarkan Anas dan anak tersebut di belakang. Dan ini faedah tambahan. Ya. Bahwasanya jamaah laki-laki itu kalau sudah 2 orang maka letaknya di belakang. Baca di sini ya. Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah, bukan di samping. Bukan di samping agak belakang. Ini kan yang sering kita tahu ya. Kalau 2 orang biasanya gimana umumnya masyarakat kita? Imam di depan, terus makmum di samping kanan, agak belakang tapi enggak terlalu belakang, terus yang kiri di sampingnya lagi. Ada apa? Ada rongga. Kita kan kalau dapat pelajaran sholat jamaah 2 orang gitu kan? 3 orang kan gitu.
Nah ini hadisnya. Jadi di belakang Rasulullah SAW persis. Jadi makmum itu apa? Berdiri sejajar. Nah, dan wanita Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik di belakangnya lagi. Ya seperti yang kita lakukan. Imam jamaah laki-laki, jamaah wanita. Baik. Jelas ya? Nah, kemudian berarti dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini sekali lagi mencakup segala macam ibadah-ibadah yang wajib. Kalau ada orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, maka dia wajib mengerjakan ibadah yang Allah wajibkan, salat, puasa, zakat, haji, ya dan lainnya. Demikian pula kalau ada anak yang sudah tamyiz, kalau mengerjakan ibadah sesuai dengan rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ibadahnya sah. Namun di sini ada pengecualian dari kaidah. Di sini al-mu'allif berkata, kaidah di atas dikecualikan dua hal. Yang pertama, anak yang belum tamyiz sah melakukan haji dan umrah. Padahal seharusnya apa? Kalau belum tamyiz apa? Tidak sah, kan gitu tadi. Ya. Karena anak ini belum bisa berniat, kan gitu tadi penjelasannya. Karena ibadah harus disertai niat. Sedangkan anak yang belum tamyiz belum bisa berniat. Dia belum bisa berpikir sejauh itu untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ini ada pengecualian untuk haji dan umrah. Beliau mengatakan meskipun seorang anak belum balik dan tamyiz, perhatikan ya, belum balik dan belum tamyiz, berarti di bawah 6 tahun. Karena tadi hadis Amr bin Salamah, ayahnya mengatakan usiaku saat itu 6 atau 7 tahun. Jadi 6 ini masih agak meragukan, bisa jadi sudah tamyiz. Nah, maka kalau dia dibawa oleh walinya untuk mengerjakan haji atau umrah, maka hajinya sah. Akan tetapi dianggap haji sunnah. Dalam artian nantinya kalau dia balik dan punya kemampuan mengerjakan haji, maka dia wajib haji lagi. Maka dia wajib haji lagi. Hal ini berdasarkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, rafa'at imra'atun sabiyyan laha. Ada seorang wanita yang mengangkat bayinya, mengangkat anak yang masih kecil. Faqalat, lalu berkata, ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Wahai Rasulullah, apakah bayiku ini bisa haji? Boleh menunaikan haji? Ya, qal, kata Rasulullah SAW, na'am walaki ajrun. Iya, boleh, dan engkau akan mendapatkan pahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seandainya anak kecil ini, bayi yang belum balik dan belum tamyiz ini, hajinya tidak sah, maka tentu Nabi SAW akan mengatakan tidak. Artinya apa? Ya percuma kalau Anda ajak bayi Anda ngerjakan haji, hajinya enggak sah, ada belum tamyiz. Tapi ternyata Nabi mengatakan na'am, iya. Apakah boleh bayi ini mengerjakan haji? Beliau mengatakan iya, boleh. Ini menunjukkan haji anak itu sah, tapi pahala untuk siapa? Ibunya. Imam Nawawi berkata, hadis ini dalil Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama bahwa haji anak kecil itu sah dan dia akan mendapatkan pahalanya. Meskipun ini tidak bisa menggugurkan kewajiban haji. Ya bahkan menurut dua mazhab imam ini, anak bayi itu dapat pahalanya. Di samping orang tua yang menghajikan, anak kecil itu dapat pahalanya. Ya, belum ada dosa tapi sudah dapat pahala. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan jumhur ulama. Namun hanya dianggap haji sunnah saja. Ya, haji sunnah tadi artinya apa?
belum gugur kewajiban hajinya. Belum gugur kewajiban hajinya. Sehingga nanti kalau sudah dewasa, punya kemampuan, sudah balik dan berakal, maka masih ada tanggungan haji wajib. Sementara haji yang dilakukan bersama ibunya haji sunnah. Hadis ini sangat jelas menunjukkan hal ini. Hanya saja Abu Hanifah berkata hajinya tidak sah. Jadi ada pendapat yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah hajinya tidak sah. Dan para ulama Hanafiyah berkata, yaitu para ulama dari kalangan mazhab Abu Hanifah, para sahabat melakukannya hanya untuk melatih anak kecil tersebut agar terbiasa melakukannya. Jadi mazhab Hanafi menyebutkan para sahabat itu membawa anak-anak kecil yang belum tamyiz untuk haji untuk sekedar melatih. Karena apa? Haji mereka tidak sah. Namun pendapat ini terbantah dengan hadis ini. Jelas Rasul mengatakan boleh. Kalau enggak sah niscaya Rasul tidak akan mengatakan boleh. Pertanyaan jelas, apakah anak ini haji? Ya alihada hajjun, apakah anak ini boleh melaksanakan haji, bisa melaksanakan haji? Beliau mengatakan na'am, bisa. Al-Qadhi berkata, tidak terdapat khilaf di kalangan para ulama atas bolehnya anak kecil menunaikan haji. Yang tidak memperbolehkannya hanyalah kelompok ahlul bid'ah, dan pendapat mereka tidak perlu digubris. Karena jelas ibu tadi izin ke Rasulullah dan diizinkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang melarang anak kecil mengerjakan haji, maka dia telah menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi, kelompok ahli bid'ah. Karena itu terbantah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau serta dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi jumhur hanyalah seputar masalah apakah haji anak kecil berlaku hukum haji sebagaimana orang dewasa. Beliau mengatakan tidak, sedangkan jumhur mengatakan bahwa semua hukum haji bagi orang dewasa juga berlaku bagi anak-anak kecil. Intinya ini masalah perincian teknis saja. Ya. Taib. Mereka mengatakan, yaitu jumhur para ulama, hajinya sah dan dihukumi haji sunnah. Itu intinya. Al-Qadhi berkata, para ulama sepakat bahwa kalau sudah balik wajib haji lagi. Ya. Jadi kalau sudah balik wajib haji lagi. Kalau apa? Mampu dari segi harta. Lihat syarah Sahih Muslim dengan sedikit diringkas. Taib. Jadi intinya pengecualian yang pertama. Apa itu? Anak kecil yang belum apa? Tamyiz. Bukan sekedar belum balik. Kalau belum balik tapi tamyiz, sah ibadahnya tanpa ada perselisihan. Ya, ibadahnya sah. Ini yang jadi masalah belum balik dalam masalah haji saja. Adapun selain haji, sholat misalnya, ya tidak sah. Karena yang ada dalilnya hanya haji. Jadi anak kecil, bayi yang diajak oleh orang tuanya mengerjakan haji, maka hajinya sah. Anak itu dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Namun dianggap hanya haji sunnah. Sehingga nanti kalau sudah dewasa balik, anak itu masih ada kewajiban mengerjakan haji. Ini yang pertama. Adzan. Fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kedua. Pengecualian dari kaidah ini, yaitu ibadah yang berupa harta. Apabila anak kecil belum baligh dan tamyiz, atau orang gila yang mempunyai harta yang lebih dari 1 nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini apa ini? Syarat wajibnya zakat. Zakat mal. Syaratnya apa? Harta tersebut sudah melebihi 1 nisab. Berapa 1 nisab? 85 gram emas murni, 20 dinar, dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Sudah sampai apa? Haul. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Orang gila punya harta banyak, anak kecil belum balik punya harta banyak. Lah kok bisa? Ya barangkali dapat apa? Warisan. Orang tuanya kaya raya terus meninggal, hartanya diwariskan ke anaknya yang masih belum balik. Itu harta anaknya. Nah, secara asal menurut kaidah ini, anak yang masih belum balik tidak diwajibkan beban syariat. Gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib haji, gak wajib apa? Termasuk zakat secara asal. Tapi ini ada pengecualian. Ya, tidak wajib sholat, puasa, haji, tetapi wajib zakat. Karena zakat ini ibadah yang berkaitan dengan harta. Nah, karena apa? Karena ini alasannya. Karena zakat itu sebuah hukum yang terkait dengan sebabnya. Kalau sebabnya terpenuhi, maka hukumnya pun berlaku tanpa harus memandang siapa pemilik harta tersebut. Pokoknya ada harta yang sudah mencapai nisab, yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka siapapun yang punya wajib mengeluarkan zakat. Tidak memandang ini punya anak kecil, ini punya orang gila. Ya, beda dengan apa? Sholat, puasa, haji. Lihat orangnya. Yang dilihat orangnya. Orangnya sudah balik belum? Belum. Oh, nggak wajib sholat. Oh, belum wajib puasa. Tapi kalau zakat, lihat hartanya sampai nisab enggak? Oh, sudah sampai. Keluarkan zakatnya. Sudah dimiliki setahun, sudah keluarkan zakatnya. Ini kalau zakat mal. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa zakat mal tidak wajib atas anak kecil dan orang gila meskipun mempunyai harta yang berlimpah. Jadi ternyata ada khilaf. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Dan ini masalah yang biasa. Ya, berdasarkan pada keumuman hadis terangkatnya pena catatan amal. Rufi al-aqlamu an thalathah
anis sabiyyi hatta yahtalim. Pena diangkat dari 3 golongan, diantaranya dari anak kecil hingga ia balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Nah, di sini merujuk kepada lihat Ar-Raudhah An-Nadiyah oleh Syekh Siddiq Hasan Khan. Dan juga inilah pendapat Allah alam seingat saya yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi pengecualian yang kedua itu intinya ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan anak kecil, orang gila kalau punya harta sudah sampai nisab dan dimiliki selama setahun wajib mengeluarkan zakat. Ya, wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak. Pokoknya anak kecil itu bebas kewajiban, tidak terbebani beban apapun. Baik itu ibadah yang berkaitan dengan badan, gerakan, sholat, puasa, haji, maupun yang berkaitan dengan harta. Berdasarkan keumuman hadis, rufi al-aqlam an thalatha, pena diangkat dari 3 golongan. Yang namanya diangkat, maka apa? Ya sudah, nggak ada catatan. Nah, kalau kita ngikuti pendapat yang pertama, ada konsekuensi kalau sampai anak kecil itu tidak mengeluarkan zakat, maka konsekuensinya apa? Berdosa, kan gitu. Anak kecil yang punya harta sampai nisab dimiliki selama setahun, nggak dikeluarkan zakatnya. Kalau ikut pendapat pertama, gimana ini? Tapi masih anak kecil. Paling tidak yang dosa walinya yang memanage harta tersebut. Oleh karena itu terdapat suatu hadis, ada 2 hadis, namun hadis ini juga diperselisihan kesahihannya. Yang pertama hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man waliya yatiman falyattajir lahu wala yatrukuhu hatta ta'kuluhu shadaqah. Enggak ada di kitab ya. Enggak ada di kitab. Ini tambahan saya sendiri sebagai penguat pendapat yang pertama yang dijadikan dalil oleh mazhab yang pertama. Apa itu? Barang siapa yang mengurusi anak yatim, menjadi wali bagi anak yatim, maka hendaklah ia perdagangkan, ia usahakan hartanya. Jangan ditinggalkan sia-sia agar tidak dimakan sedekah. Apa artinya? Puter hartanya anak yatim itu. Kalau enggak, tiap tahun akan dikurangi zakat. Tapi hadis ini sekali lagi diperselisihkan kesahihannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya dhaif. Namun ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, meskipun beliau menganggap hadisnya mauquf sampai kepada Umar, yaitu ittajiru fi malil yatama la ta'kuluhaz zakatu. Perdagangkan harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat. Apa artinya tidak dimakan zakat? Supaya enggak berkurang karena zakat. Kalau harta anak yatim dibiarkan tanpa diputar, diperdagangkan, maka tiap tahun pasti berkurang. Ya, sampai nisab berkurang 2,5%, tahun depan berkurang lagi terus. Maka dari itu Umar mengatakan perdagangkan. Nah, di sini ada indikasi kalau Umar itu berpendapat harta anak kecil ini juga kena apa? Zakat. Nah, ini pilih pendapat yang mana? Untuk kehati-hatian pendapat yang pertama. Jadi khususnya bagi orang yang diamanahi ngurusi harta anak yatim, kalau hartanya besar, banyak, maka tiap tahun keluarkan zakatnya. Tiap tahun keluarkan zakatnya. Ya. Paling tidak kita mengikuti pendapatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang mengarahkan wali-wali anak yatim untuk memperdagangkan harta tersebut supaya tidak berkurang karena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Jadi intinya untuk pengecualian yang kedua ini ada khilaf di kalangan para ulama dan tadi sudah kita paparkan. Dan untuk kehati-hatian wallahu alam lebih baik kita memilih pendapat yang pertama. Anak yang masih kecil meskipun belum balik, tapi kalau hartanya banyak, hendaknya walinya, orang yang mengurusinya, memanage hartanya, mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang tanyakan? Zakat mantra identik dengan penghasilan pekerjaan yang dihasilkan lalu di zakat mal. Tapi kalau hartanya anak kecil itu biasanya apa dari warisan? Iya, yang dimaksud di sini harta anak kecil yang dia dapatkan mungkin dari warisan, hadiah atau apalah itu namanya. Maka itu dihitung zakat malnya. Dan tadi kalau dikatakan biasanya zakat harta orang tua dari kerja dan lain sebagainya, ya nggak mesti juga. Kalau ada orang tua yang punya orang tua yang kaya raya, kemudian orang tuanya meninggal, maka dia dapat harta warisan juga, dihitung. Jadi memang benar kita ini kalau hartanya biasanya lumrah dapat karena kerja, karena usaha. Nah ini dihitung. Meskipun kalau kita melihat permasalahan yang lain, yaitu yang dikenal dengan zakat profesi. Nah ini beda lagi. Tidak ada yang sahih, tidak ada zakat profesi. Yang ada harta yang didapatkan itu dikumpulkan dan dihitung apakah sudah sampai nisab atau belum. Mau kita dapat dari profesi kita, mau kita dapat dari hadiah orang lain, mau kita dapat dari warisan, mau kita nemu ya barang yang sudah harta karun lah dan semisalnya. Nah ini tetap dizakati ya. Jadi untuk harta profesi, zakat profesi ini masalah yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Kalau rugi. Masalah zakat perdagangan ini masalah tersendiri. Jadi kalau ternyata hartanya yang tertimbun tadi dirupakan barang, lalu barang itu diperdagangkan, maka ngitungnya zakat perdagangan. Ya dihitung juga. Dihitung juga. Ya, hitungannya ya sedikit berbeda. Yang intinya modal ditambahi ditambahi nilai barang. Makanya nanti kalau sudah setahun dan sudah melebihi nisab baru dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Bahkan sampai pun kalau ada perdagangan yang nilainya besar tapi juga belum laku. Nah ini menurut sebagian pendapat ulama dikeluarkan zakatnya. Contoh jual beli, memang dia jual beli mobil misalnya, dan mobilnya nilainya MM-an. Setahun nggak ada yang laku. Misal setahun nggak ada yang laku, ya dihitung berapa M mobilnya itu, modalnya itu 5M misalnya, ya sudah dipotong 2,5%, keluarkan zakatnya, jualan lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Terkait pahala, yang anak-anak yang belum balik, apakah ketika dia beramal ibadah itu pahalanya mengalir ke orang tuanya? Karena tadi kan penanya diangkat. Ya. Apakah dia tidak dapat pahala seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Pena diangkat ini berlaku bagi anak yang belum balik kalau dia tamyiz
dalam melakukan dosa, nah pena diangkat. Tapi kalau dalam melakukan pahala, maka Allah yang saya ketahui kalau dia kalau dia mengerjakan ibadah dan ibadahnya sah, maka dia dapat pahala. Plus orang tuanya juga dapat pahala. Kenapa? Karena orang tua itu punya andil dengan wujud anak tersebut. Ya, punya andil dalam wujud anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu akan memperoleh sesuai dengan hasil usahanya. Lalu dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul menjawab, bukankah iya anakmu itu adalah hasil dari usahamu? Jadi apa yang dikerjakan anak, otomatis orang tua insya Allah dapat pahala. Jadi anaknya dapat pahala karena amal mereka sendiri, dan orang tuanya juga dapat pahala karena punya anak yang beramal tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan, harusnya yang pertama ini ya. Ustaz, bagaimana kalau kita diimami sholat oleh seorang anak yang sudah tamyiz tapi sholatnya belum stabil, istiqomah? Kalau sholat sendiri kadang benar, kadang super cepat kilat. Mungkin pertanyaannya apakah sah gitu ya? Jawabannya, kalau anak itu sudah tamyiz, ketika dia mengimami sholat, maka dilihat syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholatnya sah dan sholat jamaahnya juga sah. Anaknya sah, ibunya juga sah. Nah, tapi kalau super kilat, super cepat, berarti di sini ada indikasi tidak tumak ninah. Sedangkan tumak ninah adalah salah satu rukun sholat. Berarti kalau ada anak kecil yang sudah tamyiz, sholatnya tidak tumak ninah, ngimami ibunya, maka sholatnya anak itu tidak sah, ibunya juga enggak sah. Ya, jadi ibunya ngulang sholat. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap ortu ketika mendapati anaknya yang sudah tamyiz dalam mengerjakan sholatnya masih asal-asalan? Apakah hanya sekedar mengingatkan dan menasehati? Apakah disuruh mengulang sholatnya? Apakah sampai perlu menghukumnya? Jadi habis diimami, ya anaknya ngimami sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat cepat tadi loh, langsung bablas. Ibunya wajib ngulang, jelas, karena diimami oleh imam yang tidak tumak ninah. Tapi anaknya sudah kadung kabur. Apa yang dilakukan? Kalau antum apa? Nasihati. Ya, Rasulullah SAW perintahkan anak kalian untuk sholat usia 7 tahun dan pukul kalau sudah 10 tahun. Nah, berarti boleh ada sedikit pukulan. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau anak sudah usia 10 tahun, sholatnya seperti itu, berarti sama saja dia belum sholat. Kalau belum sholat, boleh mengingatkan dengan dipukul. Ulangi sholatmu. Dengan catatan pukulan yang tidak menyiksa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.